Mama Hamzah Sulaiman Harun atau yang lebih akrab disapa Ki Harun merupakan sosok waliullah sekaligus paku tanah Banten yang berasal dari Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Gerak-geriknya seringkali menjadi gambaran suatu hal yang akan terjadi pada seseorang atau pada lingkungan. Ucapan dan tingkahnya yang nyeleneh mengandung arti yang awalnya tak bisa ditangkap oleh akal, namun ternyata beliau tengah menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Namanya mungkin tak semasyhur Abuya Dimyati Cidahu, Abuya Sanja Kadukawang ataupun Abuya Bustomi Cisantri. Namun menurut sebagian masyarakat, justru sosok inilah yang menjadi pelindung dan penanggung jawab dari beberapa waliullah di tanah Banten. Bahkan beberapa karomahnya pun cukup menggemparkan masyarakat Banten semasa hidupnya. Banyak sekali kisah keanehan beliau yang bertingkah di luar adat kebiasaan, dan yang menyaksikannya bukan hanya satu atau dua orang, namun hampir seluruh penduduk Gunung Karang telah menyaksikan karomah beliau. Sehingga keluar biasaannya ini membuat masyarakat setempat sangat menghormatinya. Bahkan menurut Abuya Dimyati Cidahu, jika tidak ada orang yang seperti Ki Harun, dunia ini akan mudah hancur. Beliau merupakan keturunan dari Syekh Karan yang dimakamkan di puncak Gunung Karang. Tempat kelahiran beliau yaitu di Kampung Salagunung, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dikabarkan kewafatan beliau sudah berkali-kali di berbagai daerah, sehingga makamnya pun sudah ada di mana-mana. Terakhir kabar kewafatan dan makam Ki Harun berada di daerah Kuranten, Pandeglang. Selain itu, makam beliau juga ada di Bogor, Sukabumi, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Hampir seluruh warga Pandeglang mengetahui keistimewaan Ki Harun, meskipun beliau berpenampilan dengan tidak menggambarkan orang yang istimewa. Banyak masyarakat setempat dan muhibbinnya yang secara langsung menyaksikan karomah beliau. Berikut beberapa karomah Mama Hamzah Sulaiman Harun yang berhasil dihimpun jejak para wali. 1. Isyaratkan pembangunan jalan dengan mobil mainan. Banyak sekali cerita keanehan beliau yang bertingkah di luar adat kebiasaan. Di balik setiap tingkahnya yang nyeleneh, namun sebenarnya beliau tengah menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Dikisahkan, suatu hari Ki Harun membuat mobil mainan yang terbuat dari kayu, lalu mendorong-dorong mobil mainan itu hingga jarak yang cukup jauh. Banyak saksi atas kejadian ini. Warga yang sudah lama mengenal beliau tentu hanya tersenyum saja melihatnya. Namun orang yang baru pertama kali melihatnya tentu beranggapan bahwa itu adalah orang gila. Namun ternyata itu hanyalah sebuah gambaran dari beliau. Jalan yang beliau lalui dengan mendorong mobil mainan itu tak lama kemudian dibangun pemerintah menjadi jalan utama menuju ke perkampungan. Luar biasa, sebelum jalan-jalan dibangun pemerintah, terlebih dahulu beliaulah yang menandai jalan-jalan itu dengan mendorong mobil mainan yang terbuat dari kayu. 2. Jasadnya sudah dikuburkan namun ternyata Ki Harun masih hidup. Ki Harun tinggal secara berpindah-pindah. Setiap tempat atau petilasan yang pernah beliau tempati di kemudian hari menjadi ramai. Bahkan dikisahkan ada salah satu tempat wisata yang beliau kencingi, dan tak lama kemudian tempat wisata itu menjadi ramai, bahkan sampai saat ini. Beliau pernah merantau ke daerah Lampung, dan di perantauannya ini beliau pernah dikabarkan meninggal dunia, dan banyak saksi atas kewafatannya ini. Namun setelah kabar kewafatannya di Lampung, tiba-tiba Ki Harun kembali ke Pandeglang dengan kondisi baik-baik saja. Menurut pengakuan beliau, setelah beliau dikuburkan di Lampung, tiba-tiba beliau berada di Merak dan kemudian kembali ke daerah asalnya. Hingga kembali kejadian ini membuat gempar masyarakat dan orang-orang yang menyaksikan kewafatan beliau di daerah Lampung. Masya Allah, selain Lampung, makamnya pun sudah ada di beberapa daerah. Terakhir, Ki Harun wafat pada tahun 1994 dan dimakamkan di daerah Kuranten, Pandeglang. Konon, dikabarkan Ki Harun masih hidup hingga saat ini dan tinggal di daerah Jawa Barat.
3. Mendatangkan sesuatu dan menundukkan waktu. Ki Harun selalu berkeliling rumah-rumah warga. Beliau senang meminta makanan pada orang-orang yang beliau senangi. Seringkali ucapan dan tingkahnya yang nyeleneh menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Kejadian aneh ini terjadi sekitar tahun 90-an ketika Ki Harun bertamu ke salah satu rumah warga yang memang beliau sudah sangat sering datang ke rumah itu. Ketika itu tiba-tiba Ki Harun berkata bahwa beliau ingin mengaji surat Yasin dan meminta pemilik rumah untuk merekamnya. Masya Allah, suara indah yang dilantunkan beliau begitu menenangkan hati. Selesai mengaji, Ki Harun meminta kepada pemilik rumah untuk dimasakkan nasi liwet. Duh, Aki lapar, coba ke ngeliwet. Pemilik rumah menjawab, siap Ki, tunggu ya. Ah, masak liwet doang ini, paling cuma 5 menit, jawab Ki Harun. Pemilik rumah pun hanya tersenyum karena 5 menit untuk memarut kelapanya saja pun belum tentu beres. Dan segera si pemilik rumah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak nasi liwet. Selang 5 menit kemudian, Ki Harun pun menghampiri pemilik rumah dan berkata, udah matang liwetnya? Pemilik rumah menjawab, belum Ki, tuh baru juga dimasukin ke hau. Begitu dilihat, si pemilik rumah pun sontak terkejut. Beras liwet yang baru dimasukkan dan belum dinyalakan apinya ternyata sudah berubah menjadi nasi liwet. Lalu nasi liwet yang sudah matang itu pun diangkat dan dimakan bersama-sama. Begitu baru makan sesuap, Ki Harun meminta makan dengan pepes teri, namun si pemilik rumah tidak memilikinya. Tiba-tiba saja Ki Harun ke belakang rumah dan tidak sampai setengah menit beliau kembali dengan membawa plastik yang berisi pepes teri yang masih sangat panas. Lagi-lagi si pemilik rumah geleng kepala dibuatnya. Lalu ketika sedang asik-asiknya makan bersama, tiba-tiba Ki Harun membagikan sedikit makanannya kepada ayam-ayam yang ada di situ. Ayo makan, makan, besok mah udah nggak ketemu makan lagi kalian. Ternyata keesokan harinya ayam-ayam itu mati terkena virus. Lalu selang seminggu dari hari itu, anak dari pemilik rumah yang masih berumur 1,5 tahun meninggal dunia. Mungkin itu adalah isyarah dari mengapa seminggu yang lalu tiba-tiba Ki Harun datang dan mengaji surat Yasin. Masya Allah, itulah sosok Ki Harun. Tak heran jika semasa hidupnya beliau begitu dihormati oleh masyarakat Banten. Bahkan hingga saat ini namanya dikenang dengan tinta emas oleh sejarah. 4. Seorang warga bertemu dengan Ki Harun pada tahun 2007. Kejadian menakjubkan kembali dialami oleh seorang warga asli dari Gunung Karang yang memang cukup akrab dengan Ki Harun semasa Ki Harun tinggal di Pandeglang. Sekitar tahun 2007 silam, seusai ia berziarah ke beberapa makam keramat di Sukabumi, ia mendengar bahwa ada seorang orang tua di daerah Jampang yang memiliki keistimewaan. Ia pun penasaran dan memutuskan untuk terlebih dahulu sowan ke orang tua tersebut. Dengan petunjuk dari warga setempat, maka sampailah ia ke tempat yang dituju. Begitu pertama bertemu dan melihat orang tua tersebut, ia pun sontak teringat akan sosok Ki Harun yang dulu sering bertamu ke rumahnya. Sebab orang tua itu persis seperti Ki Harun, hanya saja wajah dan penampilannya yang sedikit berbeda. Dalam hatinya ia berkata, ah masa iya ini Ki Harun yang dulu tinggal di Pandeglang, yang dulu sering mampir ke rumah. Padahal ucapan itu tak sampai ia ucapkan dengan lisan, hanya sekedar di dalam hati saja. Namun tiba-tiba si orang tua itu masuk ke dalam kamarnya dan kembali keluar dengan wajah dan penampilan yang sama persis seperti Ki Harun yang dulu tinggal di Pandeglang. Lalu orang tua itu yang tiada lain adalah Ki Harun pun berkata, gimana? Sudah percayakan ini saya? Seketika orang itu pun sontak kaget, sebab ucapan dalam hatinya mampu dibaca oleh Ki Harun dan tak habis pikir dengan Ki Harun yang sudah dimakamkan 13 tahun silam, namun kini kembali dipertemukan dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian ia pun mencium tangan Ki Harun dan berbincang mengenai kebersamaan mereka selagi dulu di Pandeglang.
Allah. Dengan izin Allah untuk seorang waliullah, maka takkan ada yang mustahil. Dan karomah seorang waliullah adalah kenyataan fakta yang tak terbantahkan. Demikian sebagian kecil dari beberapa karomah Mama Hamzah Sulaiman Harun. Sebenarnya masih sangat banyak kisah tentang karomah beliau, namun butuh durasi yang lama untuk menceritakannya. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Mama Hamzah Sulaiman Harun. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.